Perkenalkan, nama saya Fransio Geratil Tambunan, NIM D10111181091. Saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup pekerjaan dan risk breakdown struktur atau RBS proyek jalan raya. Tugas ini merupakan tugas dari mata kuliah Manajemen Risiko Konstruksi. Apa itu ruang lingkup pekerjaan? Lingkup pekerjaan adalah sebuah lingkup yang mengacu pada semua pekerjaan yang dilakukan dalam menciptakan produk atau hasil proyek-proyek, termasuk proses yang digunakan untuk menciptakan produk atau hasil tersebut. Jadi, manajemen lingkup proyek mencangkup proses-proses yang terlibat dalam menentukan dan mengendalikan segala hal yang termasuk dalam proyek. Proses-proses manajemen lingkup proyek. 1. Merencanakan lingkup manajemen proyek. 2. Mengumpulkan persyaratan atau kebutuhannya. 3. Menentukan atau mendefinisikan cakupan. 4. Menciptakan WBS. 5. Memverifikasi lingkup. 6. Lingkup kontrol. Ruang lingkup pekerjaan jalan raya. 1. Fase rencana atau penentuan lintasan. Fase rencana biasanya berdasarkan peta topografi yang telah disediakan, di mana titik asal dan tujuan telah ditentukan. Itu dilakukan untuk mencari suatu lintasan. 2. Merencanakan alinyemen horizontal. Perencanaan alinyemen horizontal merupakan perencanaan tikungan lengkap dengan komponen-komponennya. Perencanaan tikungan pada rancangan meliputi spiral, circle, spiral, dan full circle. 3. Merencanakan alinyemen vertikal. Alinyemen vertikal ini merupakan potongan memanjang dari jalan. Pada potongan ini terlihat lingkungan dan besarnya tanjakan. Perencanaan alinyemen vertikal ini didasarkan pada beberapa syarat, yaitu syarat keamanan, kenyamanan, dan drainase untuk masing-masing kelandaian yang ada. 4. Perencanaan subgrade kontur. Adapun pekerjaan yang dilaksanakan adalah cut dan fill, yaitu pemotongan dan penimbunan pada keadaan tanah atau muka tanah yang telah ditentukan. 5. Gambaran umum perencanaan jalan. Dalam merencanakan suatu jalan raya, diinginkan pekerjaan yang relatif mudah, dengan menghindari pekerjaan galian dan timbunan yang besar. Di lain pihak, kendaraan yang beroperasi di jalan raya menginginkan jalan yang relatif lurus, tidak ada tanjakan ataupun turunan. Perencanaan kelas jalan. Jalan biasanya dibagi dalam kelas-kelas yang penempatannya didasarkan pada fungsinya. Juga dipertimbangkan pada besarnya volume serta sifat lalu lintas yang diharapkan akan menggunakan jalan yang bersangkutan. 7. Kecepatan rencana. Kecepatan rencana yang dimaksud adalah kecepatan maksimum yang diizinkan pada jalan yang akan direncanakan, sehingga tidak menimbulkan bahaya bagi pemakai jalan tersebut. Dalam hal ini harus disesuaikan dengan tipe jalan yang direncanakan. Lalu yang kedua adalah, apa itu RBS? Dalam manajemen proyek, semua risiko adalah masalah yang tidak direncanakan dan tidak terduga, yang mungkin berdampak negatif pada biaya proyek, waktu proyek, atau kualitas proyek. Seorang manajer proyek yang baik harus bisa mengelola risiko secara efektif agar berhasil menyelesaikan proyek. Maka digunakan alat untuk mengelola itu yang disebut RBS. RBS adalah representasi di hierarki risiko. Risiko akan dipetakan dari level abstraksi tertinggi ke level yang lebih rendah. Ini sebanding dengan struktur work breakdown struktur atau WBS. Lalu pengukur risiko. Pengukuran risiko adalah tahap dalam analisis risiko untuk mengetahui seberapa besar kemungkinan terjadinya suatu risiko dan besar kerugian yang ditimbulkannya.
Pengukuran risiko biasanya menggunakan metode weight average approximation. Metode ini adalah salah satu metode yang biasanya digunakan untuk mengukur risiko yang menggunakan data dari pendapat orang-orang yang ahli dalam pelaksanaan proyek konstruksi, seperti pengawas, perencana, dan pelaksana, terutama di bidang jalan. Tahapan pengukuran risiko. Tahapan pengukuran risiko menggunakan metode weight average approximation adalah sebagai berikut. 1. Tahap mobilisasi. Tahap mobilisasi terdiri dari dua, yaitu kecelakaan akibat operasional alat berat dan risiko kecelakaan lalu lintas. 2. Pekerjaan drainase, yaitu 1. Terluka akibat material seperti pecahan batu. 2. Terluka akibat alat manual seperti penggali, parang, serta alat tajam lainnya. 3. Risiko kecelakaan lalu lintas seperti tidak adanya rambu serta kelalaian orang-orang sekitar. 3. Pekerjaan tanah. 1. Terluka akibat material atau cerucuk. 2. Terluka akibat alat manual seperti penggali, parang, dan alat tajam lainnya. 3. Gangguan pernapasan akibat debu. 5. Risiko kecelakaan lalu lintas. 6. Kecelakaan akibat operasional alat berat. Nomor 4. Pekerjaan perkerasan material berbutir dan aspal. Terdiri dari 3 kecelakaan, yaitu 1. Terluka akibat material seperti aspal panas, api pembakaran aspal. 2. Terluka akibat alat manual, yaitu pengaduk aspal, serta risiko kecelakaan lalu lintas. 5. Pekerjaan struktur dan pekerjaan minor. Terdiri dari 1. Terluka akibat material atau serpihan batu. 2. Terluka akibat alat manual, pemecah batu dan alat tajam lainnya. 3. Kecelakaan akibat operasional alat berat. Lalu nomor 6. Pasca konstruksi. Terdiri dari 1. Terluka akibat material, yaitu pasir, batu, dan sisa bekesting. 2. Terluka akibat alat manual, yang terdiri dari penggali, parang, pemecah batu, dan alat lainnya. Serta kecelakaan akibat operasional alat berat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih.